kedalaman hutan tropis Indonesia, suara merdu yang menggema dari pucuk-pucuk pohon pernah menjadi pertanda datangnya pagi. Suara itu berasal dari owa, primata kecil dengan lengan panjang yang lincah, hidup berpasangan, dan terkenal dengan nyanyiannya yang khas. Mereka dikenal sebagai Singer of the Forest, berpasangan seumur hidup dan saling bersahutan setiap pagi untuk menandai wilayah mereka. Namun hari ini, suara itu semakin pelan, tertelan oleh kesunyian hutan yang terbelah oleh jalan, perkebunan, dan pembangunan. Dari puluhan ribu owa yang pernah hidup bebas, kini jumlah mereka menurun drastis. Keheningan mulai menggantikan riuhnya pepohonan, dan setiap pagi semakin sedikit nyanyian yang terdengar. Hening ini bukan sekedar keheningan hutan, tetapi alarm yang mengingatkan kita bahwa ada kehidupan yang hampir kehilangan ruangnya untuk bernapas. Owa adalah satwa endemik Indonesia yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Semua jenis owa kini menghadapi ancaman kepunahan. Populasi berbagai jenis owa di alam liar diperkirakan hanya tersisa beberapa ribu individu. Penurunan ini bukan sekedar angka, ini adalah cerita tentang kehilangan keluarga, habitat, dan masa depan. Ada dua ancaman besar bagi owa, yaitu perdagangan ilegal dan kehilangan habitat. Di balik wajahnya yang lucu, owa menjadi salah satu primata yang paling diburu. Banyak yang ditangkap untuk dijual sebagai hewan peliharaan. Target utama para pemburu adalah anak owa, karena dianggap lebih mudah dirawat dan lebih lucu untuk dijual. Tetapi ada kenyataan yang menyakitkan. Untuk mengambil satu anak owa, induknya seringkali harus dibunuh karena akan melindungi anaknya sampai mati. Harga seekor owa di pasar gelap bisa mencapai jutaan rupiah. Selama masih ada yang membeli, perburuan akan terus terjadi. Hukum memang mengatur dan melarang perdagangan satwa yang dilindungi. Razia, penindakan, dan penyitaan juga terus dilakukan. Namun, kejahatan ini tidak berhenti hanya dengan aturan, karena akar masalahnya ada pada permintaan masyarakat. Jika kita tidak peduli, maka hukum tidak akan pernah cukup. Hutan yang selama ini menjadi rumah bagi owa perlahan menghilang. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan infrastruktur, penebangan liar, semuanya membuat tempat tinggal owa semakin sempit. Kelompok owa yang awalnya hidup dalam komunitas besar, kini tersebar dalam kelompok kecil yang terisolasi. Mereka kesulitan mencari makan, pasangan, dan mempertahankan keturunannya. Tanpa hutan, tidak ada tempat untuk bergelantungan, bernyanyi, membesarkan anak, dan bertahan hidup. Jika kondisi ini terus berjalan, maka kepunahan bukan hanya menjadi ancaman, tetapi menjadi kenyataan yang semakin dekat. Kisah owa bukan hanya soal ekologi, tetapi ini juga soal moral, nilai, dan etika sebagai manusia. Dalam etika lingkungan, salah satu prinsip penting menyatakan, semua fauna memiliki hak untuk hidup sama seperti manusia, dan dilarang membunuh spesies tanpa alasan yang benar. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keberadaan owa maupun hewan lain bukan sekedar pelengkap kehidupan, melainkan mereka adalah makhluk yang juga berhak hidup aman di habitatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Ayat ini menegaskan bahwa hewan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang juga membentuk komunitas seperti manusia. Mereka punya peran, punya kehidupan, dan berhak mendapatkan perlindungan. Karena itu, membunuh atau memperjualbelikan owa tanpa alasan yang benar hanya karena keinginan menjadikannya hiburan adalah bentuk kezaliman kepada makhluk Tuhan. Rasulullah SAW bersabda,
Seorang wanita diazab karena mengurung seekor kucing hingga mati. Ia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi peringatan bahwa menyakiti makhluk hidup, apalagi sampai merampas kehidupannya, dapat menjadi sebab manusia mendapatkan azab di akhirat. Mereka bukan sekedar bagian dari alam. Mereka adalah amanah dari Tuhan yang wajib kita jaga dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, etika lingkungan juga menekankan sebuah prinsip penting, yaitu larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan dampak kerusakan bumi. Prinsip ini melarang segala tindakan yang menyebabkan lingkungan rusak, seperti penebangan liar, pembukaan hutan, dan pengalihan habitat yang menyebabkan satwa liar kehilangan rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Ayat ini menegaskan bahwa merusak hutan yang menjadi ruang hidup bagi owa dan ribuan makhluk lainnya bukan hanya tindakan yang merugikan manusia dan alam, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita untuk tidak berlaku semena-mena terhadap makhluk hidup. Beliau bersabda, "Barang siapa membunuh seekor burung kecil atau yang lebih besar tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menuntutnya pada hari kiamat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban jika merampas nyawa makhluk hidup tanpa tujuan yang benar. Maka menjaga hutan berarti menjaga seluruh ciptaan yang tinggal di dalamnya, termasuk owa yang kini berada di ambang kepunahan. Jika kita mengabaikan hal ini, kerusakan bukan hanya menimpa ekosistem, tetapi juga mencederai amanah besar yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Meski ancaman begitu besar, harapan untuk menyelamatkan owa masih terus menyala. Di berbagai daerah, lembaga konservasi, peneliti, dan para relawan bekerja tanpa henti. Mereka menyelamatkan owa yang disita dari perdagangan ilegal, yang seringkali dalam kondisi stres, terluka, atau terpisah dari pasangannya. Di pusat rehabilitasi, setiap individu owa dirawat dengan sabar. Mereka dilatih kembali untuk bisa hidup di alam liar, memanjat dengan lincah, mencari makanan alami, mengenali bahaya dari predator, hingga belajar membentuk ikatan dengan pasangannya. Owa adalah hewan monogami yang hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Jika pasangan hilang, ia mungkin tidak akan mencari pengganti. Karena itu, kehilangan satu owa berarti mengorbankan masa depan pasangan dan keturunannya. Setelah proses panjang, pelepas liaran dilakukan di habitat asli mereka. Beberapa di antaranya dapat kembali ke habitat asalnya. Pelepas liaran bukanlah akhir dari perjalanan. Tim konservasi terus memantau mereka dari jauh, memastikan mereka mampu bertahan. Selain rehabilitasi, perlindungan habitat menjadi fokus utama. Hutan-hutan yang tersisa dijaga melalui pembentukan kawasan lindung, patroli lapangan, pencegahan perambahan, serta restorasi wilayah yang rusak. Menjaga hutan berarti menjaga rumah, sumber makanan, dan masa depan owa. Di sisi lain, upaya edukasi kini semakin digencarkan. Sekolah, komunitas desa, hingga media digital menjadi ruang kampanye agar masyarakat tidak membeli satwa liar dan mendukung gerakan konservasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana. Tidak membeli dan memelihara satwa liar, terutama owa. Sebarkan informasi kepada orang-orang di sekitar kita. Beritahu bahwa tempat owa adalah di hutan, bukan di dalam kandang ataupun di dalam rumah.
Lalu kita bisa mendukung lembaga konservasi dengan ikut berkampanye, menyumbang, atau menjadi relawan. Karena setiap tindakan kecil mampu menciptakan perubahan yang besar. Ketika satu orang peduli, ia bisa menyalakan kepedulian orang lain. Dan ketika banyak orang memilih bertindak, kita memberi kesempatan bagi owa untuk tetap bernyanyi di antara pepohonan. Suara owa yang dulu menghiasi pagi di hutan kini mulai jarang terdengar. Populasinya menurun dan waktu terus berjalan. Jika kita diam, maka kita akan menjadi saksi kepunahan mereka. Kelak mungkin anak cucu kita hanya dapat melihat owa melalui gambar dan cerita. Namun ini belum terlambat untuk diubah. Dengan menjaga hutan, menghentikan perdagangan satwa liar, dan mendukung upaya konservasi, kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Ini bukan hanya tentang owa, tetapi ini soal bagaimana kita merawat bumi, rumah bagi seluruh makhluk hidup. Mari ikut berperan agar generasi setelah kita masih dapat mengenal owa sebagai bagian dari kekayaan Indonesia, karena masa depan mereka ada di tangan kita.